Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kasih tak pernah salah. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 35, pasal 10 ayat 30 sampai 37. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Belas kasihan atau kasih tidak berkembang secara otomatis di dalam diri seseorang. Kasih yang tulus seperti yang dimiliki oleh seorang Samaria yang murah hati terhadap orang yang tidak dikenalnya harus dibangkitkan tatkala Tuhan memperhadapkan kita dengan mereka yang membutuhkan kasih-Nya. Artinya, belas kasih akan terus bertumbuh dan bertambah di dalam diri kita saat kita bermurah hati kepada sesama manusia, meskipun itu musuh atau orang yang membenci kita. Pada tanggal 3 Juli 1988, Kapten kapal penjelajah Amerika Serikat Vincent Ness melakukan kesalahan yang besar karena ia meluncurkan rudal untuk menjatuhkan sebuah pesawat milik maskapai penerbangan Iran. Insiden itu menewaskan 290 orang penumpang. Peristiwa itu menimbulkan berbagai macam pendapat. Ada orang-orang yang menyesalkan kejadian itu, tetapi ada juga yang merasa senang karena mereka ingat pada perlakuan kejam yang dialami oleh sandera-sandera Amerika yang ditawan oleh Iran di waktu lampau. Di tengah-tengah ramainya perdebatan itu, Presiden Reagan memutuskan suatu tindakan yang mengejutkan semua orang. Presiden negara adik kuasa itu memutuskan untuk membayar kompensasi kepada keluarga-keluarga korban. Para wartawan mencoba untuk menentang keputusan itu dengan mengatakan bahwa keputusan itu akan memberi pesan yang salah di mata internasional. Presiden Reagan menjawab kecaman itu dengan kalimat bijak seorang pemimpin. Saya tidak pernah menganggap belas kasihan sebagai suatu teladan yang buruk. Banyak orang yang membiarkan belas kasihan di hatinya hampir pupus karena pertimbangan yang dianggapnya logis tetapi salah menurut hukum kasih. Kebanyakan mereka yang hidup di kota besar mengalami krisis kasih. Sebenarnya belas kasihan tidak terletak pada logis atau tidaknya, pantas atau tidaknya seseorang ditolong atau diampuni. Misalnya, beberapa orang yang menganggap memberi sumbangan kepada para pengemis di jalanan adalah tindakan pembodohan. Mereka menganggap semua pengemis itu sama saja, malas bekerja dan tidak perlu ditolong. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang memiliki belas kasihan. Dengan berbagai cara, mereka akan menyatakan kasih serta kepedulian mereka kepada siapa saja yang membutuhkan uluran tangan mereka. Bagaimana pula jika suatu saat orang yang sudah menyakiti atau memusuhi kita memerlukan pertolongan kita, walaupun mereka sendiri tidak meminta kita untuk menolong mereka? Apakah kita proaktif atau menabur benih kasih dalam hidup mereka? Jika kita memang murid Kristus, maka kita tidak akan memandang orang itu sebagai musuh yang harus disumpah serapahi. Sebaliknya, kita akan mengulurkan tangan untuk menolongnya karena bagi kita, dia adalah objek kasih. Jika kita memutuskan untuk berbuat demikian, maka kita telah menjadi anak-anak Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajarlah kami memiliki belas kasihan seperti yang Engkau teladankan kepada kami. Engkau mati ketika kami masih berdosa. Dengarlah permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan,
kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.